Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP. Apa kabar kalian semuanya adik-adik? Semoga di kondisi yang seperti ini, kabar kalian selalu sehat. Di dalam kondisi yang seperti ini, tidak memungkinkan kita untuk belajar atau melakukan pembelajaran secara langsung dan tatap muka. Kita diwajibkan untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Bisa melalui Zoom, Google Classroom, Google Form, dan YouTube, ataupun yang lainnya. Dan yang terpenting adalah adik-adik harus menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Di sini saya akan membahas mengenai struktur teks cerpen. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Bismillah. Di sini saya jelaskan struktur cerpen sendiri, yaitu struktur yang ada pada cerita pendek. Ialah sebuah susunan atau cara untuk membuat cerita pendek dengan baik. Jadi, struktur yang ada pada cerita pendek yaitu sebuah susunan atau cara untuk membuat cerita pendek itu menjadi lebih baik. Kemudian, struktur cerita pendek sendiri ada 4, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan solusi. Yang pertama, orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Orientasi sendiri identik dengan tokoh dan latar tempatnya. Contohnya sendiri, di dalam cerpen Hilangnya Keramat Gunung Beser, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung, barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit, tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduknya yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek, nenek, sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Di sini dijelaskan bahwa orientasi di sini pengenalan latar tempat, bahwa di situ dijelaskan di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, yaitu Gunung Beser. Paham ya adik-adik? Selanjutnya, yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yaitu adalah sebuah alur cerita yang datang tak terduga dan cerita dari cerita satu ke cerita yang lainnya. Di sini rangkaian peristiwa contohnya dalam cerpen konon, saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman. Seperti Jaka Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyatnya menderita. Harta hasil jerihan itu dibagikan kepada rakyat. Kemudian sekali waktu maling budiman tersebut menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat itu. Ketahuan oleh penduduk Belanda, maling budiman itu ternyata salah seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centeng-centeng Jaya Sakti. Di sini rangkaian peristiwa berarti suatu peristiwa cerpen sebuah alur yang datang terduga dan cerita satu ke cerita yang lainnya.
atau menuju konfliknya. Kemudian selanjutnya komplikasi. Komplikasi yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi waktu dan karakter, atau dikenal dengan puncak konflik begitu. Di sini contohnya dalam hilangnya keramat di Gunung Beser, kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak asing. Para penduduk tidak menyerah, alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas dan kebutuhan lainnya di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan menghilang dari kamus kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang diteliti oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya, banyak bangunan dan lahan yang angus, dan saat musim hujan tiba, banjir besar melanda, rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Itu dari komplikasi sendiri ya, puncak konflik adik-adik. Kemudian yang terakhir yaitu resolusi. Merupakan solusi untuk masalah atau tantangan, singkatnya yaitu cara pengarang mengakhiri cerita. Jadi solusi adalah masalah atau tantangan, yaitu pengarang untuk mengakhiri cerita. Solusi biasanya terdapat di akhir cerita. Jadi struktur cerpen sendiri ada 4, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Paham ya adik-adik? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, lindungi diri kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop nih. Ini ya,